Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal khairun ni'am. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, adrikni anta Rasulullah haqqan rabbani wal ahla wal awlada wal ad'amida bil wahidiyati bi fadli bil ula wal muslimina wal muslimati ajma'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya ayyuhallah salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binafur usilati bil khutratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati bi rabbil alamin ya rabbal alamin yasir wahdina qurib wa'alif bainana ya rabbana qurib wa'alif bainana ya rabbana amma ba'd. Yang terhormat Khadimul Wahidiyah Kabupaten Kota Bogor yang berkenan hadir, yang terhormat Khadimul Wahidiyah kecamatan, desa dan imam-imam jamaah yang berkenan hadir, aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, para tokoh masyarakat, para ustadz wal ustadzah, para asatiz, para hujaj, tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini, rekan guru remaja dan anak-anak yang kami cintai. Puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah sekaligus bermujahadah, tentunya di dalam rangka melaksanakan tuntunan daripada guru rohani kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi cuaca sedikit menggoda, tapi semangat tidak boleh sirna. Dan untuk menandai rasa syukur itu semua, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya setepat-tepatnya semoga terlimpah ruah pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tentunya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus kepangkuan para ahbabillah, para kekasih-kekasih Allah, min awalihim ila akhirihim,
وخصوصا خصه لحضرة غوث هذا الزمان رضي الله عنه وعاد علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكراماتهم وأمتنا بأمدادهم كما يليق بك وبهم amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapan kita semua semoga beliau-beliau tersebut di atas tadi, utamanya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza zaman radhiyallahu anhu, senantiasa menjangkung doa kita bersama. Wabil khusus di malam hari ini semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin akan membawa dampak yang signifikan untuk kesadaran khususnya diri kita, keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin segera kembali sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembina Remaja Wahidiyah. Didawuhkan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa yang akan datang. Inna fi yadikum amaru ummah. Di tangan kalianlah segala urusan umat. Wa fi aqdamikum hayatuha. Dan di setiap langkahmu lah akan menentukan maju mundurnya, hidup matinya. Dalam hal ini perjuangan suci Papirullah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu para remaja bangkitlah, kuatkan himmahmu, tok batiniah, agar rasa himmah itu senantiasa ada bahkan tumbuh, sehingganya kami khususnya yang orang tua ini punya satu harapan yang besar, gitu. Kebahagiaan yang besar bahwa besok lusa remajalah yang akan membuat perjuangan ini lebih maju, lebih berkembang pesat. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memahami pentingnya kita akan memiliki seseorang atau guru atau mursyid yang mana beliau ini ahli di dalam iman, juga ahli di dalam Islam, juga ahli di dalam ihsan. Ini merupakan asas dasar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendauhkan, inna minan nasi mafatihun li dzikrillah idza ra'auhu dzukirallah. Sesungguhnya di antara manusia ini manusia sejagat, yaitu ada di mana seseorang ini menjadi pembuka daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'auhu, apabila manusia atau orang itu memandangnya, melihatnya, zikirullah, maka mudah seseorang itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dawuh yang lain ketika itu sedang bercengkrama dengan para sahabatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, maukah engkau aku tunjukkan orang sebaik-baiknya kamu? Seraya para sahabat menjawab,
bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kembali mendahulukan, yaitu jika seseorang memandangnya dan pandangan itu membuat ia mudah ingat kepada Allah, maka itulah sebaik-baik orang. Ketika baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang menjadi objek ini? Tentunya baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah secara lahiriah baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian turunlah kepada para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah para sahabat itu telah meninggal dunia, maka di dalam kitab Masyarikul Anwar ada dikatakan namanya Al-Ghaus atau Waliullah, dan di situ dikatakan bahwa Al-Ghaus pertama yaitu Sayyidina Hasan, yang kemudian yang kedua digantikan dengan Sayyidina Husain. Memang menjadi sunatullah bahwa setiap waktu, setiap zaman Allah mengangkat satu orang di mana orang itu menjadi titik sentral bagi kehidupan manusia, khususnya dalam sisi rohani. Jadi kepada beliau-beliau itulah titik sentral rohani itu terjaga. Namun untuk mengetahui siapakah sosok yang menjadi titik sentral ini untuk tumbuhnya rohani akan keimanan khususnya, ya kita orang menyebutnya umum dengan waliullah atau al-Ghaus atau al-Mursyid al-Kamil Mukamil. Karena beliaulah di dalam kitab, kalau nggak salah, Al-Yawaqit yang didauhkan oleh Syekh An-Nabhani radhiyallahu an, warisul asrari sayyidina al-mursalin al-a'zam wa al-qutbu al-ghaus. Jadi pewaris daripada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung, wa al-qutbu al-ghaus, yakni adalah al-qutub, wali kutub atau al-ghaus. Namun untuk mengetahui seseorang yang disebut dengan wali Allah ini tentu tidaklah mudah. Kalau wali murid gampang, tinggal lihat kakaknya, kalau bapaknya itu wali murid. Atau wali nikah umpama, itu juga mudah, berarti dia telah menikahkan, itulah wali nikah. Demikian juga wali kota, tentu mudah, karena siapa yang memilihnya adalah orang manusia, rakyat. Tetapi soal waliullah, karena tugasnya juga adalah tugas rohani, ini sulit sekali diketahuinya. Karena ini juga adalah bagian daripada ilmu kasyaf, ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh logika setinggi apapun akal manusia. Ini hanya bisa ditempuh, hanya bisa dicari dengan mujahadah. La tahsilu ila bil mujahadah. Begitu kata Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Tidak bisa ditemukan, tidak bisa dihasilkan kecuali hanya satu jalan, dengan mujahadah. Karena itu wilayahnya wilayah hidayah, bukan ranah ilmiah, itu ranahnya ranah hidayah. Dan hidayah itu bisa dijangkau hanya satu jalan, yaitu dengan mujahadah. Maka demikian pula daripada makna kita, kenapa sih senantiasa harus kita bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Demikian juga makna manfaat salah satu daripada kita bersolawat ke pangkuan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh guru kita bersama, supaya tetap istiqomah, bahkan setiap tarikan napas itu senantiasa didawamkan. Itu salah satunya untuk mengetahui keagungan dan tugas daripada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya bisa diyakinkan setelah ru'yah, setelah mendapat taufik hidayah. Maka tidak heran bagi orang yang hanya mengedepankan akal, bagi orang yang hanya kebenaran itu diukur secara ilmiah, dikatakan untuk hal seperti ini itu sesat. Itu tidak heran, karena memang bukan ranahnya. Ini ranahnya ranah zauqiyah, ranah rasa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Yang kita amalkan ini as-shalawatul wahidiyah ternyata telah membawa kita untuk menemukan seorang kekasih Allah itu tadi. Karena ini salah satu tujuan daripada atau manfaat daripada as-shalawatul wahidiyah, di samping yang tersebut menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, adalah juga untuk menemukan siapa guru pembimbing rohani kita. Karena ada dawuh, man la syaikho fasaitonu saihuhu. Siapa orang yang tidak memiliki syekh, tidak memiliki guru dalam artian yang membimbing rohaninya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti dia gurunya setan. Ini dalam disiplin tasawuf ini menjadi prinsip, man la syaikhu fasaitonu saihuhu. Siapa yang tidak memiliki syekh, maka setanlah syekhnya atau gurunya. Ini alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, telah membawa kita untuk bertemu bahkan berguru. Hari ini kita pun melaksanakan bimbingan dan tuntunnya. Untuk apa? Ma'rifat billah, kembali kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga didauhkan oleh Syekh Daud bin Makhola fi kitab Takribul Usul, man dakhala dunya walam yusaddid rajulan kamilan yurabihi kharaja minha mutalawisan bil kabair wa in kana bi ibadati istaqlain. Siapa orang lahir ke muka bumi ini dan ia tidak menemukan guru yang mursyid, yang membimbing ruhaninya untuk kepada kesadaran makrifat kepada Allah, maka ia akan membawa dosa besar sekalipun ibadahnya sebanyak bangsa jin dan manusia. Ini kalau kita ukur dalil ini dengan keberadaan kita, ibadah juga seberapa kita ibadah kita. Khususnya saya yang bicara, udah sedikit belum tentu benar. Sedang dibandingkan ibadah malaikat dan jin pun masih celaka tidak memenuhi guru mursyid. Bahkan di dauh yang lain dikatakan di dalam kitab Tanwirul Qulub, la yanbaghi lil alim, tidak pantas, tidak seyogianya bagi seorang alim yang walaupun ilmunya seluas lautan, walau yatabahharu fil ilmi, ayan fa'a bi ulumihi, jadi merasa manfaat, merasa sudah manfaat dengan ilmunya sehingga dia tidak lagi mau mencari guru mursyid. Bahkan di sini dikatakan fawajaba alaihi safaro fawajaba alaihil ijtima'u bi ahli tariqi. Bahkan wajib hukumnya berkumpul dengan ahli tariqah. Liyadulluhu ala siratin mustaqim, untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Coba, orang yang seluas lautan saja, yang dia merasa ilmunya cukup, masih tidak pantas. Bahkan ia harus berkumpul
dengan para ahli thariqah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa demikian? Liyatayassaru dzalik. Karena yang demikian itu yang dikatakan hududun nafsihil ammaratu bisu'i, di mana nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan dan keburukan. Saking licinnya, jika tidak di bawah naungan mursyid, ini tidak akan bisa. Maka dikatakan di situ adatan ila ala yadi syaikhin, kecuali seseorang itu di bawah asuhan, di bawah didikan guru mursyid. Fa illam yajid bi biladihi, apabila di tempat itu tidak ada mursyid, au iklimihi, atau di lingkungan itu tidak ada juga, wajaba alaihi safaru ilaihi, maka wajib hukumnya harus keluar dari daerah itu untuk mencari guru yang mursyid al-kamil mukamil. Kita alhamdulillah, itulah salah satu kenapa sih jauh-jauh. Saya pernah juga kadang-kadang di rumah ini, ngapain sih jauh-jauh nyari ke kubro katanya, ini kan di rumah juga banyak. Ya iya, nggak salah. Tapi soal rohani ini di kubro, alhamdulillah kita masih lingkungan Indonesia. Coba kalau di Yaman, coba kalau di Mesir, bahkan pernah didahulukan di kitab yang lain kalau nggak salah, bahkan jika seseorang itu mencari guru itu harus melakukan perjalanan 1000 tahun, itu harus dilakukan. Karena itu tadi, kalau melihat dari dua dalil itu, sebanyak apapun amal ibadah kita, sebanyak jin dan manusia, kalau tidak di bawah naungan mursyid, pasti masih ada kotorannya, ujub, riya, takabur, dan lain sebagainya. Maka di sini kan kita merasakan bimbingan itu untuk apapun yang kita lakukan yang dimana itu tidak melanggar agama dan hukum negara, supaya diniati lillahi ta'ala. Tidak hanya tersentil sampai di situ, juga disadari bahwa bisanya itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak hanya itu, di Rasul juga kita dibimbingkan. Bir Rasul, bilgos. Sebegitu detailnya kita dibimbing oleh guru kita bersama. Bayangkan kalau kita belum masuk ke ranah perjuangan wahidiyah, mungkin kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberuntungannya, Pak, Bapak Ibu. Kalau melihat dalil-dalil ini serem sekali kita. Orang yang ilmunya seluas lautan, ibadahnya sebanyak bangsa jin dan manusia, tidak menemukan mursyid. Subhanallah. Mari kita bandingkan dengan kiri kita, siapa kita? Maka mari, termasuk khususnya diri saya, kita syukuri apa yang Allah anugerahkan ini melalui Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu, melalui bimbingan tarbiyah, program-program yang kini diteruskan oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Arif Fikri radhiyallahu anhu. Khususnya pemuda, bangkitlah, bangunlah, majulah, jangan gentar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebetulan di Bojonggede sedang ada non-stop. Jadi insya Allah saya nggak panjang lebar ya, karena ada jadwal juga. Tapi pada intinya, mari, masalah usul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan kajian ilmiah. Kita harus juga tok kekuatan batinnya kita. Mujahadah kita tingkatin, apapun itu auratnya, untuk daripada motivasi himmah kita, dan juga daripada perjuangan khususnya yang di Kecamatan Sukaraja ini. Masya Allah, Pak, kita dengan hadirnya kita ke sini ini luar biasa. Satu, kita melaksanakan perintah Allah secara otomatis. Untuk apa? Kita diperintah Allah untuk berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita di sini untuk berdoa. Lebih-lebih doanya sholawat yang pasti diijabahnya. Gitu.
Kemudian yang kedua, kita hadir di sini juga sebagai satu pelaksanaan daripada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Maka di sini pula ada namanya kuliah wahidiyah, baik di Usbuiyah maupun di Syariah. Sedikit banyak tentang ilmiah usul. Ya, karena segala sesuatu itu harus dengan ada ilmunya. Kemudian di arena-arena baik Syariah maupun Usbiyah dan lain sebagainya ini juga sebagai sarana untuk kita memohonkan ampun atas dosa daripada keluarga kita, orang tua kita, karena apa yang dikerjakan kita ini didauhkan oleh baginda Nabi, tu'radu amalu ala mautakum. Jadi diperlihatkan amal kamu semua bagi orang matimu. Jadi orang tua kalau melihat kita terus mendoakan, tentu dia akan bahagia. Tapi kalau yang diperlihatkan kepada orang tua kita melakukan satu kejahatan, satu ketidakbaikan, tentu betapa menderitanya beliau. Jadi ini adalah ajang di mana kita juga diajak, dibimbing oleh Hadratul Mukarram untuk menyoankan orang tua kita. Ini banyak Bapak Ibu pengalaman rohani. Bahkan yang tadinya Bapak Ibunya kontras terhadap wahidiyah, tapi si anak itu terus dia bermujahadah hatta begitu meninggal. Suatu ketika di ru'yah, orang tuanya datang dengan satu pengakuan, "Nak, teruslah bermujahadah, aku diselamatkan oleh gurumu." Ini banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani seperti itu. Maka yang terakhir, mari kita kembali bermujahadah, kita ber-DP dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya. Lillah billah, di Rasul senantiasa menjiwai hati kita bersama. Iqbalu ala Allah bisyiddatil dzulli wal inkisar, mata bari anil quwah aslu khairin dunyawiyyin wa ukhrawiyyin. Mari kita datang kepada Allah, kepada Rasulullah dengan hati yang penuh nelangsa, rasa membutuhkan yang sangat akan ampunan diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan kesadaran juga diri kita dan orang-orang yang terdekat, bahkan umat masyarakat jami'al alamin, untuk kembali sadar. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, lillah li rasul bi rasulil basil. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama amrahna, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa
نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بهجة بحر الرحمة حتى لا نرى ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما هضى به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسره وأدركني فقص الحمد أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن كنت شخصا هالكا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وقص الحمد أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد قدوس صدرك يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأسره واتركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد قدوس صدرك يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول يا أيها الله السلام الله عليك ربي وانظر إلي سيدي أوزلت إلى حضرة العظيم يا أيها الله السلام الله عليك ربي وانظر إلي سيدي أوزلت إلى حضرة العظيم يا أيها الله السلام الله عليك ربي وانظر إلي سيدي أوزلت إلى حضرة العظيم يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلم والله ظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلم والله ظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك ما سلام والله ظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا
على محمد شفيع الأمم والآل وجل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا الغفير يسر ثروتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والأهل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا الخير يسر بتقوتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا الخير يسر بتقوتنا قرب وألف بيننا يا رب اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلد يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الخوف هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغوث هذا الزمان ووليه وسير عليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغوث هذا الزمان ووليه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين إلينا هذا وجعل به تفسيرا بلغ جميع العالمين إلينا هذا وجعل به تفسيرا بلغ جميع العالمين إلينا هذا وجعل به تفسيرا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير هبروا إلى الله هبروا
فافروا إلى الله فافروا إلى الله وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Demikian ala kadar makmum saya di belakang hadirin sekalian. Atas segala salah dan hilaf mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafah wa tarbiyah. Wa min al-ghawzi hadha zaman an-nadruh wal barakah wal karamah. Assalamualaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.